Tapi ada hamba-hamba Allah, dia hanya terhitung sakit 3 hari, 4 hari, 1 minggu, tapi mengantarkan pada bilangan su'ul khotimah. Kenapa seperti itu? Karena meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat selama 1 minggu. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang ahli sholat. Naudzubillahi min dzalik. Ana sing kebalikannya mungkin usyur atau sholat berblas sama sekali, ngaji atau berblas, tapi begitu sebulan dia kurang meninggal, lantas kemudian Allah memberinya sakit. Begitu memberinya sakit, dia ternyata bertobat. Dia kemudian mendirikan sholat dengan hatinya karena anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi, dan Allah ternyata menerimanya. Dan ini yang dimaksud dengan ditutup dengan amalan ahli surga. Ini di sini nanti. Ya mendikat biyen sing apik terus ditutup sing apik. Makanya di sini disebutkan amalan manusia bergantung pada penutupnya. Maksudnya dengan seperti ini. Kalau hari ini Anda itu menjadi ahli ngaji, antum menjadi ahli ibadah, antum menjadi orang yang pandai atau banyak beramal soleh, jangan bangga dengan amalan-amalan itu, karena Allah itu adalah yang maha kuasa membolak-balik hati manusia. Boleh jadi mungkin di kemudian hari, naudzubillah, sekalipun kita berlindung dari yang demikian itu, boleh jadi mungkin suatu saat berbelok arah. Dia sudah tidak lagi beriman, dia sudah tidak lagi menjalankan syariat Islam. Akhirnya kemudian terjun dalam segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sampai mengantarkan kepada kematian. Ada yang demikian seperti itu. Maksudnya demikian. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di bab itu di kitab Tadhkirah, itu bab maja'a fisu'il khotimah wa maja'a anal amala bil khawatim. Sampai di bab itu, bab yang menjelaskan tentang su'ul khotimah atau akhir hidup yang jelek. Wa maja'a, dan apa saja yang menjelaskan terkait masalah semua amalan manusia tergantung penutupnya. Sampai di bab itu. Dan mengawali pembicaraan pada di bab ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Nomor hadisnya yaitu 2651. Nomor hadis 2651 hadis Muslim. Di sana wa Nabi Hurairah, itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada Abu Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya Rasulullah yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna rajula la ya'malu zamana tawila bingamali ahlil jannah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia beramal dalam waktu yang panjang dengan amalan ahli surga. Kalau menurut di sini,
Sungguhnya ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan surga dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi summa yukhtimu, tetapi kemudian di akhir hidupnya ditutup dengan amalan ahli neraka. Wah, naudzubillahi min dzalik. Ada seorang laki-laki yang dimana dalam waktu yang cukup panjang dia beramal untuk amalan surga. Tetapi di akhir hidupnya dia malah justru beramal untuk neraka. Lantas dia menjadi ahli neraka. Naudzubillah subhanallah. Kalimatnya demikian. Tetapi wa inna rajula, tetapi ada seorang laki-laki la ya'malu zamana tawila. Tapi ada seorang laki-laki yang dimana dia beramal dalam waktu yang panjang dengan amalan ahli neraka. Tapi sebaliknya, ada seorang laki-laki di mana dia beramal dengan amalan ahli neraka dalam waktu yang cukup panjang. Summa yukhtimul lahu, tetapi di akhir hidupnya ditutup dengan amalan ahli surga. Lantas dia menjadi penduduk surga. Ada yang sebaliknya, di mana dia sebelumnya telah beramal untuk amalan neraka dalam waktu yang panjang. Tetapi di penghujung hidupnya, justru kemudian dia beramal, dia bertobat, kemudian dia beramal untuk ahli surga, lantas menjadi penduduk surga. Hadisnya demikian. Nomor hadisnya adalah 2651 di bab Muslim atau di hadis Muslim di bab takdir. Kalau panjenengan melihat di hadis Muslim, jenengan nanti dapati nomor hadisnya 2651. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Panjenengan kalau masuk ke hadis yang kedua, maka ada di hadis Bukhari. Nomor hadisnya adalah 2898 di bab jihad. Kalau panjenengan masuk di bab jihad, bab kitab Bukhari, nanti panjenengan ketemu hadis ini. Hadis nomor 2898. Di sana riwayatnya dari Sahal bin Sa'id, Ani Nabi, itu dari Nabi. Qala, berkata Nabi, innal abda la ya'malu amala ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia betul-betul beramal dengan amalan ahli neraka, padahal dia adalah ahli surga. Kalimatnya demikian. Sesungguhnya ada seorang laki-laki di mana dia beramal dengan amalan ahli neraka, padahal dia adalah ahli surga. Kalimatnya seperti itu. Nanti kita lihat penjelasannya. Ini kan baru hadisnya. Wa ya'malu amala ahlil jannati, sampai kemudian dia akhirnya beramal dengan amalan ahli surga. Sampai dia nanti di penghujung hidupnya beramal untuk amalan ahli surga. Sebagaimana kalau lebih jelasnya, panjenengan kalau masuk di bab sahabat Rasulullah dulu pernah disinggung. Ada salah seorang sahabat Nabi, dia ahli surga, tapi keningnya belum pernah menyentuh sujud. Di antaranya adalah Usyairim bin Abdul Ashal. Karena dulu sebelum dia masuk Islam, dia banyak beramal dengan amalan neraka. Dia banyak beramal dengan amalan yang hitam. Dia banyak beramal yang amalan itu tidak diridhoi oleh Allah. Tapi begitu dia masuk Islam, lantas kemudian di akhir hidupnya dia berperang. Begitu berperang, ternyata kemudian dia meninggal. Padahal masuk Islamnya paling-paling terhitung baru 3 jam. Setelah berangkat perang, kemudian dia mati. Lantas kemudian sahabat-sahabat Rasulullah pada berdebat dan bingung menentukan hukum bagi dia. Ada yang mengatakan dia tempatnya ada di antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah mungkin lebih cenderung menuju neraka. Tapi kata Rasulullah, dia adalah ahli surga. Makanya Abu Hurairah berkata, dia adalah ahli surga yang keningnya belum menyentuh sujud. Melbu Islam telung jantok, tapi melbu surga. Sepanjang usianya dulu, dihiasi dengan amalan-amalan ahli neraka. Tapi ternyata dia adalah ahli surga. Sing khawatirkan kayak dewek. Sing kebalikan itu. Beramal untuk amalan surga,
ternyata ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Contohnya ada juga salah seorang sahabat Rasulullah yang murtad setelah kemudian diutus untuk berdakwah menuju Musailamah al-Kadzdzab. Malah akhirnya kemudian dia masuk ke dalam atau menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang seperti itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Naudzubillah summa naudzubillah. Nanti lebih jelasnya di penjelasannya. Tetapi wa innamal amalu, sungguhnya amalan manusia bil khawatim, tergantung penutupnya. Kata Rasulullah, amalan manusia bergantung pada penutupnya. Penutup di sini adalah amalan yang terakhir kali dilakukan tatkala ia yaitu hidup di dalam kehidupan dunia. Makanya risalah disunnahna kita kalau suatu saat mendapati kaum muslimin yang hendak mau meninggal disuruh untuk menalkin. Tujuannya dia menutup akhir usianya dengan amalan ahli surga. Tujuannya kan seperti itu. Jangan sampai yang sering kita melihat fenomena di masyarakat kita. Sebelumnya dia adalah ahli jamaah. Mereka mau ahli jamaah. Menembus udara pagi berangkat untuk sholat subuh. Tatkala siang dia melakukan sholat siang, sholat duhur. Asar juga demikian. Maghrib juga demikian. Isya juga demikian. Tapi ternyata begitu 1 bulan sebelum dia meninggal, Allah memberinya yaitu penyakit. Sehingga kemudian dia jatuh sakit. 1 bulan saja tidak lama. Tapi ternyata satu sakit yang hanya 1 bulan mengantarkan dia tidak melakukan sholat. Padahal sepanjang usianya dulu dia adalah ahli sholat. Ini yang disebut dengan su'ul khotimah. Mulane jenengan nang risalah fikih Islam, sholat ora kena ditinggalna dalam keadaan apapun. Karena kalau suatu saat dia tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau suatu saat dia tidak bisa dengan duduk dengan berbaring, kalau suatu saat berbaring tangannya, anggota kakinya, atau mungkin anggota tubuhnya yang lain sudah tidak berfungsi, disuruh untuk menggunakan hati dan pikiran untuk senantiasa mendirikan sholat. Tapi ada hamba-hamba Allah, dia hanya terhitung sakit 3 hari, 4 hari, 1 minggu, tapi mengantarkan pada bilangan su'ul khotimah. Kenapa seperti itu? Karena meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat selama 1 minggu. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang ahli sholat. Naudzubillahi min dzalik. Ana sing kebalikannya mungkin. Ora tau sholat berblas sama sekali. Ngaji atau berblas. Tapi begitu sebulan dia kurang meninggal, lantas kemudian Allah memberinya sakit. Begitu memberinya sakit, dia ternyata bertobat. Dia kemudian mendirikan sholat dengan hatinya karena anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi. Dan Allah ternyata menerimanya. Dan ini yang dimaksud dengan ditutup dengan amalan ahli surga. Ini di sini nanti. Ya mendikat biyen sing apik terus ditutup sing apik. Makanya di sini disebutkan amalan manusia bergantung pada penutupnya. Maksudnya dengan seperti ini. Kalau hari ini Anda itu menjadi ahli ngaji, antum menjadi ahli ibadah, antum menjadi orang yang pandai atau banyak beramal soleh, jangan bangga dengan amalan-amalan itu, karena Allah itu adalah yang maha kuasa membolak-balik hati manusia. Boleh jadi mungkin di kemudian hari, naudzubillah, sekalipun kita berlindung dari yang demikian itu, boleh jadi mungkin suatu saat berbelok arah. Dia sudah tidak lagi beriman, dia sudah tidak lagi menjalankan syariat Islam, akhirnya kemudian terjun dalam segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah sampai mengantarkan kepada kematian. Ada yang demikian seperti itu, maksudnya demikian.